Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama Lentera GKJ Mergangsan. Saat ini kita bersama-sama akan menyiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur karena saat ini kami boleh bersama-sama untuk ikut ambil bagian dalam Lentera GKJ Mergangsan. Dan kami bersama-sama juga akan menerima firman-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat menerima firman itu dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita terima pada kesempatan kali ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan, "Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, 'Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu.' Jawab Elisa, 'Berikanlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari roh-Mu.' Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah bagi kita yang menerima firman itu dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya berpikir bahwa Bapak Ibu dan saudara semuanya pasti sudah tidak asing dengan istilah regenerasi. Ya, regenerasi adalah sebuah pembaharuan di mana kita dapat melihat ungkapan regenerasi itu diaplikasikan dalam berbagai aspek. Dalam kehidupan tubuh manusia, ada yang namanya regenerasi sel. Dalam kehidupan organisasi, ada yang namanya regenerasi pengurus. Dan dalam kehidupan kita masing-masing, kita seringkali juga menjumpai istilah regenerasi itu. Dan sebenarnya tujuan dari regenerasi adalah memperbaharui agar seseorang atau sesuatu itu dapat memiliki spirit yang tetap terjaga atau mungkin juga malah bisa lebih meningkat. Jadi regenerasi itu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Nah, kalau kita boleh melihat dari bacaan kita dari 2 Raja-Raja pasal 2, sebenarnya itu merupakan sebuah cerita di mana Elia pada saat itu akan terangkat ke surga. Tetapi kemudian Elia digantikan oleh Elisa. Dan dalam bacaan kita saat ini, kita dapat melihat permohonan Elisa sebelum Elia terangkat ke surga. Permohonan Elisa adalah meminta 2 bagian dari roh Elia, di mana roh itu yang nantinya akan Elisa gunakan untuk melakukan tugas tanggung jawab ke depannya. Atau dapat dikatakan juga 2 roh itu yang kemudian akan dibuat oleh Elisa untuk mempunyai semangat dalam berpelayanan ketika ia menggantikan Elia. Dari situ kita dapat melihat ada regenerasi yang kemudian terjadi, di mana
Elia kemudian diregenerasi oleh Elisa. Sehingga kemudian kita dapat melihat semangat pelayanan itu tetap dipertahankan. Nah, pertanyaannya adalah, dua roh apa yang kemudian diminta oleh Elisa? Dan tentunya meskipun Alkitab tidak menjelaskan soal roh itu, tetapi kita dapat melihat bahwa roh itu berbicara mengenai, pertama, kuasa, di mana kuasa yang telah dilakukan oleh Elia itu bisa terjadi juga dalam kehidupan Elisa. Lalu yang kedua, terkait roh yang sifatnya kebijaksanaan. Mungkin juga roh yang sifatnya sikap etis atau perilaku. Jadi sebenarnya banyak roh yang kemudian bisa diambil oleh Elisa ketika Elisa melihat pribadi Elia. Dan saya pikir itu juga menjadi bagian yang penting juga untuk kita hayati bersama, agar kita memohon kepada Tuhan diberikan roh yang senantiasa akan menuntun, menyertai, memperbaharui kehidupan kita, sehingga setiap saat kehidupan kita akan selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Ada banyak roh yang bisa kita pelajari melalui kesaksian dari Alkitab. Tapi paling tidak, ketika kita melakukan satu roh dalam sehari, itu sudah sangat cukup luar biasa. Dan oleh karena itulah saat ini kita mengajak bersama-sama untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, agar kita bersama dapat memohon kepada Tuhan, agar kehidupan kita itu senantiasa terregenerasi setiap saat, sehingga kita mempunyai semangat, motivasi yang baik, dan kita tidak merasa bosan dalam menyatakan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetap semangat menjalani hidup, dan Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita menyatukan hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, saat ini kami mohon kiranya Roh-Mu hadir dalam kehidupan kami untuk memperbaharui setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena hanya dengan meregenerasi setiap kehidupan kami, maka disitulah kami akan diubah untuk menjadi pribadi yang taat dan berkenan untuk Tuhan. Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk melakukan setiap regenerasi dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Lentera GKJ Mergangsan. Saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, agar kita paling tidak mempunyai motivasi untuk memberikan persembahan kepada Tuhan melalui gerejanya GKJ Mergangsan. Dan caranya cukup sederhana, tidak harus menggunakan uang, melainkan ketika Bapak Ibu like, subscribe, komen ini, komen channel ini, tonton, itu sudah merupakan bagian dari kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Khususnya bagi ibu bapak, saudara yang di rumah mungkin menggunakan wifi, bisa klik channelnya, kemudian bisa disambi masak, disambi baca koran, atau disambi mandi begitu,
Yang penting kita nonton konten itu sudah merupakan bagian dari kita memberikan persembahan. Jadi tetap semangat melihat konten yang ada di GKJ Mergangsan, karena itu bagian dari persembahan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.